Shalom jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dikasihi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari. Wah, waktu begitu cepat, tapi mari kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesetiaannya. Haleluya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema yang jujur ini tema yang mungkin tidak cukup nyaman untuk disampaikan dan mungkin bukan tema yang populer untuk disampaikan di dalam khotbah-khotbah firman Tuhan. Tapi ini merupakan tema yang sangat penting untuk disampaikan dalam perjalanan iman kita khususnya. Yaitu saya akan membawakan dengan tema penderitaan yang memurnikan panggilan. Biasanya kalau kita mengalami penderitaan, doa kita hampir sama, yaitu Tuhan lalukan penderitaan ini. Tuhan kalau bisa dihempaskan gitu ya, jangan biarkan kita ada dalam masalah lama-lama gitu. Atau Tuhan cepat ubah keadaannya. Tuhan kapan ini selesainya? Biasanya doa-doa kita akan seperti itu saat kita sedang ada dalam masalah ataupun pergumulan ataupun penderitaan. Dan itu adalah respon yang manusiawi dan tidak salah. Tapi jarang sekali kita berdoa, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan di dalam kehidupanku? Apa yang Tuhan sedang murnikan di dalam diri kita ataupun hati kita? Ya, kita masih manusia. Kalau bisa kita nggak usah lewatin penderitaan. Tapi sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang memang dipanggil, dipisahkan, diselamatkan oleh Kristus. Tentu saja kita harus meneladani keteladanan hidup Kristus. Kita juga percaya bahwa ada sebuah rencana yang juga Tuhan miliki buat setiap kita yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi mari kita mempercayai Dia. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan termasuk penderitaan, selalu ada tujuan di dalamnya, selalu ada maksudnya Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupannya Paulus, khususnya di kitab Filipi. Bagaimana Paulus bisa tetap bersukacita di dalam penderitaannya. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Bukan pada saat hidupnya sedang nyaman, bukan pada saat hidupnya sedang baik-baik saja atau dia sedang bebas hidupnya. Dia tidak sedang liburan Bapak Ibu. Dia tidak sedang bebas melayani pada saat itu. Tapi dia menuliskan surat Filipi justru pada saat dia sedang ada di dalam penjara. Ya, betul, dia sedang terkurung, sedang di tempat yang mungkin itu tempat terakhir yang kita mau ada dan bahkan kita nggak pengen ada di dalamnya. Tempat yang pada saat itu dianggap tempat paling bawah, tempat terendah yang pernah ada. Nah, anehnya, surat ini justru menjadi salah satu surat paling penuh sukacita dalam seluruh perjanjian baru. Wow, luar biasa bukan? Jadi pertanyaannya, apa yang Paulus pahami yang seringkali kita lewatkan? Sehingga kita kok nggak bisa ya tetap bersukacita dalam penderitaan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini bersama-sama di dalam firman Tuhan. Yang pertama, penderitaan itu memurnikan fokus panggilan kita. Itu poin saya yang pertama. Ya, melalui penderitaan, ternyata itu akan menjadi sebuah proses untuk memurnikan fokus kita kepada panggilan Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Filipi 1 ayat ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, mari perhatikan kalimat Paulus. Dia tidak berkata, aduh pelayananku nih terhambat, aduh pelayananku jadi terhalang, aduh aku jadi gak bisa pelayanan karena aku ada di penjara. Wah rencana aku gagal nih. Atau, oh Tuhan kenapa izinkan ini? Saya kan sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa justru saya diizinkan ada dalam penjara? Harusnya secara manusia Paulus bisa merespon seperti itu. Tapi justru dia tidak merespon seperti itu.
Sebaliknya, Paulus berkata, justru waktu dia di penjara menyebabkan kemajuan Injil. Wow. Ternyata penjara bagi Paulus bukanlah tanda Tuhan meninggalkannya, melainkan menjadi alat Tuhan untuk memurnikan fokus panggilannya. Ketika Paulus bebas, mungkin dia bisa bepergian kemana aja. Dia bisa pilih kemana dia mau pergi. Ke daerah-daerah lain mungkin yang sebenarnya lebih menyenangkan dan lebih nyaman buat Paulus. Dia bahkan bisa atur pelayanannya saat dia ada di luar penjara. Tapi di dalam penjara, semuanya dikontrol oleh penjaga. Dia dibatasi, dia nggak bisa bebas ngapa-ngapain, hanya ada dalam ruang yang sempit, ruang yang kecil. Bahkan nggak punya apa-apa. Semua dilucuti, bahkan haknya semua diambil. Dan disitulah satu hal yang menjadi sangat jelas. Yang tersisa di dalam penjara itu, di tempat yang kecil dan sempit itu, hanya ada Kristus dan Injil yang diberitakan. Dan akhirnya membawa dia tetap bisa bersuka cita. Saudara, seringkali penderitaan datang bukan untuk menghancurkan panggilan kita, tapi justru untuk menyingkirkan hal-hal yang bukan inti dari panggilan itu. Supaya kita kembali kepada fokus yang benar. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan untuk membuat kita balik lagi kepada fokus yang benar. Kadang Tuhan harus tanda kutip mengurung kita dari ambisi pribadi kita, agenda-agenda pribadi kita, kenyamanan kita, rasa aman yang palsu. Seperti apa rasa aman palsu? Rutinitas rohani. Kita pikir, oh saya bergereja, ibadah setiap minggu, ikut komunitas, punya komsel, oh saya punya jabatan, saya punya harta yang cukup, saya punya pengetahuan, teologi apalagi. Saya punya lingkungan yang baik. Kadang-kadang hal-hal itu membuat kita merasa, wah saya sudah on track, oh saya sudah di tempat yang benar. Dan kadang-kadang membuat kita merasa paling benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan harus mengurung kita dari hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita kembali bertanya, Tuhan sebenarnya apa dan kenapa Engkau tuh memanggil saya? Kenapa? Dan apa yang Tuhan mau dari panggilan ini? Mari sama-sama kita pikirkan dan renungkan. Apa fokus kita seharusnya yang sebenarnya Tuhan sudah berikan untuk kita? Yang kedua, penderitaan bisa memurnikan motif panggilan kita. Kalau tadi bicara tentang fokus, yang kedua ini bicara tentang motif dari panggilan kita. Kita lanjutkan dalam Filipi 1 ayat 15-18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang memberitakan Kristus bahkan dengan iri hati, dengan pride, dengan agenda pribadinya, bahkan dengan persaingan. Motivasi yang tidak murni. Hari-hari ini rasanya banyak sekali kita bersaing bahkan dengan sesama hamba Tuhan, dengan sesama pelayan Tuhan, bahkan dengan sesama anak-anak Tuhan. Kita sering kali terjebak dalam rasa, denominasi saya yang paling luar biasa, gereja saya lah yang paling benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mari cek motivasi kita.
Apakah dalam panggilan ini Tuhan mau kita saling bersaing? Atau justru Tuhan mau semakin banyak orang memuliakan dan datang kepadanya? Jadi jangan sampai motivasi kita terkecoh dengan tadi persaingan, dengan agenda pribadi, ataupun dengan pride yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Kita terus harus murnikan itu. Dan seringkali caranya salah satunya dengan penderitaan. Dan Paulus mengalami hal-hal itu. Dan tapi yang luar biasa adalah respon Paulus. Dia tidak berkata saat dia ngalamin hal-hal seperti itu, dia nggak bilang bahwa ini nggak adil. Padahal itu nggak adil buat dia. Dan Paulus nggak berkata juga, wah mereka cuma manfaatin keadaan saya. Nama saya dijatuhin nih. Nggak, Paulus nggak mempermasalahkan hal-hal itu. Karena dia tahu tujuannya. Karena dia tahu panggilannya. Dia tahu fokusnya. Paulus justru berkata, yang penting Kristus diberitakan. Dan karena itu aku bersuka cita. Jadi sukacita Paulus bukan karena apa yang dia dapatkan. Bukan dari nama dia yang orang kenal. Bukan dari apresiasi yang dia dapatkan. Sukacita Paulus menurut ayat ini justru berasal pada saat Kristus diberitakan. Wow, ini menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Bagaimana motif panggilan Paulus sudah dimurnikan. Dari orang yang tadinya paling mengintimidasi, menyiksa orang-orang yang mengikut Kristus, menjadi orang yang begitu siap untuk lakukan apapun untuk Kristus. Bahkan dia nggak lihat lagi kepentingan dirinya. Disitulah saat motivasi kita sungguh-sungguh dimurnikan. Bagaimana waktu ego kita tidak ditinggikan, bagaimana waktu kita nggak dapat apresiasi, bagaimana pada saat tidak ada yang selamatin kita, mungkin ulang tahun kita, dan nggak ada yang selamatin ulang tahun di gereja kita, apakah kita tetap baik-baik aja? Padahal kita pelayan Tuhan. Atau pada saat kita melayani, nggak ada hari itu yang apresiasi kita, apakah kita terganggu dengan itu? Atau mungkin pada saat itu kita malah dapat kritikan, dapat evaluasi. Tapi sebenarnya itu membangun dan menyehatkan kita. Jadi Paulus tidak lagi melayani hanya demi reputasinya, tidak hanya untuk posisinya, dan bukan untuk mencari pengakuan. Karena penderitaan ternyata punya satu efek yang kuat. Penderitaan menyingkapkan alasan terdalam mengapa kita melayani Tuhan. Bagaimana kalau ternyata pada saat kita melayani, wah gak ada fasilitas ini, gak ada fasilitas itu. Gimana pada saat itu, ya kita cuma bisa melayani dengan apa yang kita punya. Apakah kita terganggu dengan itu? Kalau kita melayani hanya demi pujian, penderitaan akan membuat kita menjadi pahit. Kalau kita melayani demi Kristus, penderitaan justru membuat kita tenang. Dan Paulus tidak perlu membela dirinya karena dia tahu siapa yang dia layani. Mungkin beberapa kita yang sudah melayani di rumah Tuhan pernah alami gesekan-gesekan dengan sesama pelayan kah? Atau bahkan mungkin dengan orang-orang yang lebih berotoritas di dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara, itu adalah salah satu proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan motivasi kita dan panggilan kita. Waktu kita diuji dengan gesekan, kita diuji dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman di dalam pelayanan. Siapa yang menjadi fokus kita? Tujuan terbesarnya adalah tentu saja siapa yang kita layani. Bukan hanya orang-orang yang mungkin seringkali membuat kita merasa, aduh saya kecewa nih, aduh saya rasanya sakit hati ya, aduh kenapa ya gereja ini seperti ini. Sangat banyak hal yang membuat kita bisa merasa seperti itu sebagai manusia. Tapi sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, pengikut Kristus yang semakin dewasa, mari miliki motivasi yang benar, miliki fokus dan tujuan yang benar.
bahwa Tuhanlah yang kita layani lebih besar daripada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, penderitaan memurnikan ketergantungan kita dalam panggilan. Saya akan membacakan sebuah ayat yang sangat terkenal dari Filipi 1, yaitu Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah kata-kata yang begitu profetik, kata-kata yang mungkin terkesan dramatis gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah pernyataan iman yang lahir dari penderitaan yang dialami Paulus. Artinya apa? Ayat ini berkata, kalau aku hidup, artinya Kristus dimuliakan. Tapi kalau aku mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Jadi, apapun hasilnya, Tuhan tetap menang. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kalah. Di sini kita lihat pemurnian yang ketiga, yaitu ketergantungan. Paulus tidak lagi bergantung pada hasil pelayanan. Paulus tidak bergantung kepada respon manusia. Dan Paulus tidak bergantung pada kondisi yang ideal. Dia sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Tentu saja penjara bukan tempat yang ideal untuk melayani Tuhan. Dia tahu panggilannya, dia tahu tujuannya. Tapi tempat-tempat ini tidak bisa membuatnya berhenti untuk melayani Tuhan. Dan saudara, titik inilah, disinilah sukacita sejati lahir. Karena orang yang hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Kristus, tidak bisa kehilangan tujuan hidupnya. Karena kita sudah habis, kita sudah berikan semuanya untuk Kristus. Jadi kita harusnya tidak ada lagi nilai yang kita coba cari di luar. Karena kita sudah terjual untuk Kristus. Kristus sudah mati buat kita dan menebus kita. Dan kita adalah miliknya Kristus. Jadi orang yang hidupnya sudah sepenuhnya diserahkan kepada Kristus tidak bisa kehilangan tujuan hidupnya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tempat dimanapun kita berada saat ini, saat kita tahu tujuan hidup kita, kita tidak akan bisa kehilangan itu. Dan orang yang tidak kehilangan tujuan hidup tidak bisa kehilangan sukacita sejati. Karena sukacita sejati datangnya daripada hubungan kita dengan Kristus. Jadi Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacita pada saat kita dapat apresiasi. Kita bersukacita kalau kita naik gaji. Atau kita bersukacita waktu keadaannya sudah baik. Saya bersukacita waktu masalahnya sudah selesai. Enggak, Paulus tidak bilang itu. Yang dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Di mana? Di dalam Tuhan. Bukan karena apa. Bukan karena situasinya. Tapi waktu kita di dalam Tuhanlah, kita akan mengalami sukacita itu. Bahkan dia tidak bilang saya akan bersukacita waktu saya keluar dari penjara. No, tapi dia bilang tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita saat ini. Waktu kita berdoa, kita sudah mungkin meratap sama Tuhan, Tuhan kok masih begini keadaannya. Tapi justru Tuhan selalu setia. Tuhan akan tetap ada di dalam masa itu. Kenapa? Karena dia sedang melakukan sesuatu. Dia sedang memurnikan hati kita, motivasi kita, fokus kita, karakter kita di dalam penderitaan itu. Jadi jangan buru-buru kalau saat ini saudara sedang alami sesuatu yang sulit, yang berat rasanya, rasanya saya ingin keluar dari ini semua, atau saya ingin selesaikan ini semua, tapi tampaknya belum selesai. Mari datang sama Tuhan. Minta kekuatan. Bukan selalu minta ini berlalu. Tapi minta kekuatan untuk kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena mungkin melalui penderitaan itu Tuhan akan
memperlihatkan dirinya, menyaksikan bagaimana bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. Bukan untuk menyerah, bukan untuk pahit, tapi untuk berkata, Tuhan, saya mau hidup saya dimurnikan. Tuhan, saya mau panggilan saya dimurnikan. Tuhan, saya mau fokus saya kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya mau motif saya kembali lagi dimurnikan. Dan hidup kita sepenuhnya untuk Kristus. Saya akan tutup dengan statement ini. Penderitaan tidak menghancurkan panggilan. Penderitaan justru akan memurnikan panggilan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepadamu Tuhan. Kami mengakui seringkali kami ingin Engkau mengubah keadaan kami. Ingin Engkau bahkan melalukan situasi sulit kami, penderitaan kami saat ini. Tapi hari ini kami mau Engkau lebih dahulu mengubah hati kami. Engkau memurnikan hati kami. Engkau menguatkan kami Tuhan untuk bisa melalui proses-proses yang Tuhan izinkan saat ini. Tuhan, bila ada penderitaan yang sedang kami alami saat ini, pakai itu Tuhan untuk memurnikan panggilan kami, memurnikan hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau berusaha menghindari penderitaan, hidup nyaman, tapi kami jauh dari Tuhan. Tapi biarkan Tuhan hal-hal yang mungkin saat ini Tuhan izinkan menjadi bagian memurnikan kehidupan kami, mengembalikan fokus kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, murni di hadapan-Mu Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan bisa memakai hidup kami sepenuhnya. Ini kami Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah kepadamu. Ini hati kami, ini masa depan kami. Biar Tuhan terus nyatakan, kuatkan panggilan-Mu di dalam setiap kami yang saat ini mungkin sedang berdoa untuk panggilan, untuk tujuannya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau akan nyatakan diri-Mu lebih lagi. Kau akan singkapkan hal-hal yang Tuhan memang panggil secara spesifik kepada setiap kami. Dan Tuhan berikan kami kekuatan dan kepekaan untuk bisa merespon yang benar akan setiap panggilan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang mudah menyerah, orang-orang Kristen yang lemah Tuhan. Tapi kami mau jadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, kuat bersama Tuhan, bahkan bisa bersuka cita di tengah penderitaan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan untuk Tuhan dan kami mau terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.